Halo, selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita kembali lagi dengan program Home Learning. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, materi yang kita bahas hari ini anak-anak sekalian, kita akan berbicara tentang arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Materi ini ada di bab 6 halaman 150. Nah, sebelum kita memulai, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama pada hari ini, yaitu mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, mengasosiasi karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk bagian tentang arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Nah, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu hari ini kita akan berbicara tentang peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kita lihat yang terakhir yaitu tentang pemerintahan daerah. Anak-anak sekalian, peristiwa Rengas Dengklok ini kalau di buku cetak kalian, kita bisa lihat ada di halaman 150. Boleh buka buku cetaknya, ada di halaman 150. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki peristiwa Rengas Dengklok, kita melihat kembali ada satu peristiwa sebelum peristiwa Rengas Dengklok itu. Apa itu? Yaitu peristiwa Kalijati. Apa yang terjadi dari peristiwa Kalijati? Bahwa perjanjian Kalijati merupakan perjanjian yang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka Jepang mulai menjajah Indonesia. Anak-anakku sekalian, bahwa Jepang mulai berpartisipasi dalam Perang Dunia II, dan Jepang pun melakukan ekspansi hingga ke Hindia Belanda. Penyerangan Jepang ke Hindia Belanda membuat Belanda menyerah. Penyerahan kekuasaan tersebut ditandai dengan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, setelah itu maka Jepang mulai menduduki wilayah Indonesia. Nah, bagaimana masa pendudukan Jepang? Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ketika kita dijajah oleh Jepang? Yang pertama, pada masa saat itu bahwa Jepang memperbolehkan untuk penggunaan bahasa Indonesia secara luas. Hal tersebut didukung oleh Jepang dengan mengizinkan bahasa Indonesia dipakai di sekolah-sekolah, mengganti semua tulisan berbahasa Belanda dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut secara tidak langsung memperkuat persatuan dan kesatuan seperti yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, dibentuknya Lembaga Kebudayaan Keimin Bunka Sidoso. Lembaga tersebut menjadi tempat bagi para budayawan untuk mengembangkan berbagai karyanya selama tidak bertentangan dengan Jepang. Yang ketiga, hilangnya diskriminasi pendidikan. Ditetapkannya atau adanya sistem pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Yang keempat, adanya kebiasaan upacara bendera sekali seminggu. Sejatinya, hal tersebut melatih rakyat Indonesia untuk menjaga nasionalisme. Adanya pelatihan militer dan semi-militer yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, anak-anak sekalian, di balik berbagai hal tersebut, pendudukan Jepang memberikan sebuah penderitaan bagi rakyat Indonesia, bahwa tidak diketahui dengan pasti berapa banyak rakyat yang menjadi korban. Misalnya, ada korban Romusa, kemungkinan
dapat mencapai 400.000 jiwa. Hal tersebut memperkuat berbagai kesadaran yang berguna bagi perjuangan kemerdekaan, antara lain yaitu adanya persamaan senasib. Yaitu persamaan senasib ini apa saja? Adanya sebuah penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing, bahwa semua warga negara kita pada saat itu semuanya hidup di bawah tekanan, hidup di bawah penderitaan, di bawah tekanan daripada bangsa asing itu sendiri. Yang kedua, tumbuhnya keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Ada sebuah kesadaran bersama seluruh warga negara Indonesia untuk hidup merdeka. Yang ketiga, adanya rasa kesatuan sebagai orang yang tinggal dalam satu wilayah Nusantara. Kemudian yang keempat, munculnya cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama sebagai sebuah negara. Kemudian kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak sekalian, bahwa peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting dalam perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan, bahwa dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, ada sebuah peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang penting yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya penculikan Muhammad Hatta dan Soekarno yang dilakukan oleh sekumpulan pemuda seperti Wikana, Sukarni, dan Khairul Saleh, dan perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang. Latar belakang peristiwa ini adalah pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai tokoh-tokoh golongan tua menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Penculikan dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir jika kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bentuk pemberian dari Jepang. Kemudian, anak-anak sekalian, setelah itu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa atau jam 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi dilakukan di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejatinya terjadi perubahan tempat pembacaan proklamasi. Rencana awal yang telah disusun oleh golongan muda adalah di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan Gambir. Rencana perubahan dapat terlihat dari pemberitahuan Muwardi kepada Sudiro untuk menyerahkan barisan menuju rumah Bung Karno. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus adalah puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam pengusiran penjajah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Segala bentuk pengorbanan terbayar dengan adanya kemerdekaan ini. Sejatinya, proklamasi yang telah dideklarasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara baru yang terbebas dari penjajahan. Kini Indonesia berubah menjadi bangsa yang berdaulat. Berikutnya, anak-anak sekalian, kita akan melihat tentang makna daripada proklamasi. Bahwa makna daripada proklamasi kita bisa lihat dari beberapa aspek, yaitu ada aspek hukum, historis, sosiologis, kultural, dan politis dan spiritual. Apa dari aspek hukum? Dari aspek hukum yaitu berarti berakhirnya hukum kolonial dan berlakunya hukum Indonesia. Kemudian dari aspek historis, bahwa proklamasi dapat dilihat sebagai titik akhir sejarah penjajah di Indonesia dan titik awal bagi Indonesia yang merdeka. Kemudian aspek sosiologis, proklamasi membuat bangsa Indonesia yang tadinya terjajah menjadi
merdeka. Sejatinya dalam proklamasi timbul kebebasan dan kemerdekaan yang selama ini dibelenggu oleh para penjajah. Tiap warga negara Indonesia pun menjadi bebas untuk menentukan dirinya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kemudian aspek kultural. Ketika dijajah, ada penggolongan atas masyarakat asli Indonesia yaitu pribumi. Namun setelah proklamasi, tiap penduduk Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Di dalam negara Indonesia ada persamaan hak, derajat, dan martabat antara manusia. Kemudian aspek politis. Proklamasi kemerdekaan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan sikapnya tanpa ada pihak yang memaksa. Artinya bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu artinya negara yang mengurus negaranya sendiri tanpa diintervensi oleh negara-negara lain. Setelah proklamasi, dilakukan berbagai usaha agar negara Indonesia diakui secara de jure ataupun secara de facto. Bahwa secara de jure itu artinya secara hukum, kalau de facto itu berdasarkan fakta. Kemudian yang terakhir yaitu aspek spiritual, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa segenap bangsa. Ketika segala usaha telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan, hanya doa kepada Tuhan yang dapat menguatkan dan memberikan harapan. Oleh karena itu, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya juga termuat harapan agar Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan lihat tentang karakteristik daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di halaman 155, bicara tentang pemerintahan daerah. Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide tentang pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Bahwa dalam sidang BPUPKI ada berbagai macam tokoh yang menyampaikan konsep tentang bentuk daripada negara Indonesia, bahwa Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI. Negara, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dengan pangerah praja. Jadi maksud daripada Muhammad Yamin itu sendiri, kalau kita melihat bahwa dia menginginkan negara Indonesia ini ada dibagi dengan ada daerah, kemudian ada provinsi dan ada pusat. Kalau dalam bahasanya Muhammad Yamin dulu itu dia katakan bahwa negara desa ada yang bagian bawah, ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas. Itu dimaksudkan bahwa ada wilayah kabupaten, ada wilayah provinsi, ada pusat. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa dalam salah satu contohnya adalah ketika Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa kerajaan dan wilayahnya adalah bagian dari NKRI. Tanpa adanya kebesaran hati masyarakat dalam tiap daerah, kesatuan Indonesia dalam badan negara tidak akan terwujud. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sikap dan ketetapan hati para pendiri bangsa patut kita lestarikan agar persatuan dalam wadah NKRI tetap terjaga. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ada beberapa paradigma yang harus kita wariskan, artinya yang harus kita pahami sebagai generasi penerus sekarang ini, yaitu dapat digunakan untuk apa? Untuk menangkal pengaruh paham dan gerakan separatisme. Apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, bahwa setiap generasi penerus bangsa Indonesia harus punya cara pandang, harus punya cara pikir. Yang pertama adalah
semua perjuangan yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah memiliki satu tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Bahwa tidak ada tujuan lain pada saat itu, bahwa semua perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu adalah satu tujuan, yaitu untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Yang kedua, para pejuang di daerah adalah para pejuang bangsa. Dengan demikian, bahwa untuk menjadi seorang pejuang bangsa, generasi muda di tiap daerah dapat melakukan hal terbaik untuk daerahnya masing-masing di NKRI. Mereka pun dapat disebut sebagai pejuang bangsa. Ya, kita harus mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kita. Jangan biarkan potensi itu tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, bahwa dalam perjalanan sejarah telah terbukti bahwa persatuan dan kesatuan adalah kekuatan bagi bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maksudnya apa di sini anak-anak sekalian? Bahwa generasi muda dapat menyadari hal tersebut dan melakukannya dalam lingkup yang paling sederhana, yaitu kita harus memupuk rasa persatuan kita mulai dari keluarga, kemudian ia melakukan di daerahnya masing-masing, pada akhirnya adalah dalam skala nasional. Bahwa anak-anak sekalian, bicara tentang persatuan dan kesatuan ini menjadi roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau kita tidak bersatu, bahwa negara kita akan bubar. Nah, persatuan dan kesatuan kita hari ini, saat ini sedang diuji anak-anak sekalian, bahwa kita semua sekarang ini sedang ada wabah virus corona. Bagaimana mengatasi wabah virus corona ini? Ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi atau ini bukan hanya tugas para tenaga medis saja, tapi ini adalah tugas seluruh warga negara Indonesia, bahwa kita harus bersatu sama-sama untuk melawan wabah virus corona ini. Nah, sebagai seorang siswa, apa yang kita lakukan? Ya, kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat sipil, yang bisa kita lakukan adalah kita menaati setiap aturan-aturan atau instruksi-instruksi yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya, kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdiam diri di rumah, jangan keluar-keluar, hindari perkumpulan-perkumpulan massa. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita bisa disiplin dengan diri kita, berarti virus atau wabah corona ini perlahan-lahan akan bisa diatasi. Kemudian anak-anak sekalian, yang keempat adalah bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa untuk bernegara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan. Untuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang paling tepat. Ya, anak-anak sekalian, walaupun kita terdiri dari berbagai macam daerah, terdiri dari berbagai macam suku, secara geografis kita adalah negara kepulauan, tapi bentuk negara kita adalah negara kesatuan, bahwa kita tetap bersatu. Apapun yang terjadi adalah kita adalah NKRI, kita adalah semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh dirubah. Nah, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus ada sebuah unsur pengorbanan dalam pengorbanan. Di bawah, jika generasi muda sadar terhadap hal ini, negara Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan disegani dunia loh. Karena setiap lapisan masyarakat memiliki rasa bangga dan kemauan berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, dasar hukum daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 1 ayat 1 ya, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian bisa kita lihat juga di dalam pasal 18, 18A, dan 18B. Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan desentralisasi, anak-anak sekalian? Desentralisasi itu semuanya berasal dari daerah ya. Jadi lawan dari desentralisasi itu adalah sentralisasi. Kalau sentralisasi itu semuanya dari pusat, tapi kalau desentralisasi itu kebalikannya. Ya.
Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, undang-undang tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam perkembangannya, Perpu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, ya, bahwa sekarang ini kita menerapkan sistem otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Bahwa pemerintah daerah punya kewenangan penuh untuk mengatur atau mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah tempat tinggalnya, ya. Tapi walaupun kita ada undang-undang otonomi daerah, anak-anak sekalian perlu dipahami, tidak semua aspek itu diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Misalnya bicara tentang keuangan masih ditangani oleh pemerintah pusat, keamanan masih ditangani oleh pemerintah pusat, kemudian hubungan luar negeri masih ditangani oleh pemerintah pusat, urusan agama masih ditangani oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian, dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa bentuk upaya untuk mengganti bentuk negara, seperti menjadi negara serikat. Anak-anak sekalian, dalam perjalanan bangsa Indonesia ternyata di tahun 1949 sampai pertengahan 1950, negara kita itu pernah dijadikan sebagai negara serikat. Apa itu negara serikat? Berarti negara serikat itu dalam bentuk negara-negara bagian, ya, negara-negara bagian. Nah, hal tersebut sungguh terjadi pada tahun 1949, terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Namun, hal tersebut tidaklah bertahan lama. Pada tahun 1950, bentuk negara kembali ke negara kesatuan. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Nah, kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati pesan dari Bapak Ibu Guru untuk anak-anak sekalian. Tetap jaga kesehatan, berdiam diri dalam rumah. Kalau ada waktu kosong, silakan bantu orang tua kita, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah kita. Ingat, jangan main game mulu, ya. Oke, terima kasih.